ya udahlah, mau politiknya kayak gimana, presidennya siapa aja juga gue harus tetap kerja kok. Tanpa disadari bahwa ketika kita bekerja, upah kita kecil gak sih? Ruang digital itu juga dimanfaatkan sama penguasa gitu ya, ataupun orang-orang yang berusaha untuk kampanye jadi kepala daerah ataupun jadi presiden dan lain sebagainya untuk jadi ruang populer kan sebetulnya untuk bisa memenangkan pemilu gitu. Jangan-jangan emang si ruang media digital ini tuh belum dimanfaatkan dengan baik juga sama orang-orang yang berkecimpung di dunia aktivisme gitu. Setelah sekian lama, setelah proses panjang menampung aspirasi warga, setelah mendapatkan request bertubi-tubi dari netizen, akhirnya Remo TV bikin podcast, guys. Selamat datang di podcast garis bawah episode perdana dari Remo TV. Yuk tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Oke, di episode perdana kali ini teman-teman, kita udah kedatangan the one and only Kak Fathia Maulidianti. Selamat datang Kak di PGB. Selamat. PGB apa tuh? Podcast garis bawah. Oh, oke. Disingkat. Oke, siap. Oke, selamat. Terima kasih. Kok gue yang selamat datang salah lagi? Lu tamunya kan Kak? Iya. Ya, tapi kalau lu lebih pengen dikenal sebagai apa Kak sebenarnya sama teman-teman yang nonton, sebagai aktivis kah, sebagai peneliti kah, atau mungkin provokator gitu? Wah, gue tuh kagak suka punya label khusus sebenarnya. Jadi terserah mau gue bisa jadi aktivis, gue juga bisa jadi peneliti karena bekerja jadi peneliti gitu kan. Provokator iya lagi udah terbukti. Valid ya? Iya. Oke. Nanti kita bakal ke sana Kak. Nah, tapi yang jelas lu adalah seseorang yang punya concern tinggi terhadap isu hak asasi manusia ya Kak ya. Kalau itu valid ya gitu. Meskipun lu nggak nyaman di label segala macam, tapi yang jelas adalah itu ya gitu. Nah, kalau gue kan ngeliatnya ini ya Kak ya, lo nih lebih dikenal lagi oleh banyak orang semenjak lo dan Bang Haris berkasus nih sama Lord nggak apa-apa. Sama Lord nggak apa-apa ya. Udah inkrah soalnya. Oke, sama Lord Luhut gitu. Iya. Boleh dong Kak untuk nge-refresh ingatan teman-teman yang nonton nih. Boleh dong Kak ceritain secara singkat sebenarnya duduk perkara kasus lo sama Luhut nih gimana sih Kak? Maksudnya kenapa lu dituntut sama dia? Terus lu dituntut atas dasar apa gitu ya? Pakai pasal apa? Kemudian juga dinamika proses kasusnya itu seperti apa sampai update terakhir kasusnya nih seperti apa Kak? Silakan Kak. Nah menarik tuh kalau misalkan mau dirunut dari tadi lu nanya sama gue Sur soal profesi ya, dari aktivis, peneliti, sama provokator ya kan. Karena dari pertanyaan tadi sebetulnya itu semua masuk gitu. Pertama sebagai aktivis HAM, dulu gue di Kontras memang berfokus pada isu penelitian dan pada bidang penelitian dan juga advokasi internasional. Yang dimana salah satunya adalah pada akhirnya gue bersama dengan beberapa kontributor dari beberapa organisasi HAM dan lingkungan lainnya bikin sebuah penelitian yang namanya adalah ekonomi politik bisnis tambang di Papua lah intinya, di studi kasusnya di Intan Jaya. Nah dari penelitian tersebut pada akhirnya itu memprovokasi ya kan. Jadi tiga itu nyambung gitu ya? Masuk semua ya? Iya. Okay. Dari penelitian tersebut sebenarnya kan nyebut banyak nama gitu ya. Tidak hanya Bapak ini gitu. Bahwa di situ ada bisnis atau konflik of interest yang berkelindan dari pejabat-pejabat ataupun purnawirawan yang berafiliasi dengan beberapa sektor bisnis di Papua gitu. Dan pada akhirnya adalah satu orang ini seorang menteri yang kita bilangnya dulu raja terakhir ya gitu kan, karena dia sangat berpengaruh lah buat bangsa ini dan buat negeri ini ya kan, terutama buat presidennya gitu. Pak Jokowi atau Mulyono gitu kan. Nah, entah bagaimana beliau tersinggung gitu dengan sebutan kata Lord, dan juga gue ngomong bisa dari hasil riset tersebut gue bilang bisa dibilang bahwa Luhut bermain tambang di Papua gitu. Bolak-balik 2 tahun kasusnya, berapa kali diperiksa di Polda gitu kan sebagai saksi sampai dengan jadi tersangka. Terus udah gitu kasusnya naik terus sampai akhirnya jadi terdakwa.
sidang 8 bulan 33 kali setiap hari Senin jam 10 pagi sampai akhirnya gue kayak Stockholm Syndrome gitu. Kalau setelah selesai sidang, aduh gabut juga nih hari Senin gak ada kerjaan. Karena biasanya hari Senin gue sidang gitu setiap jam 10 gitu. Dan dari situ tapi ya syukur alhamdulillah terbukti bahwa ya emang gue tidak pernah punya niat jahat terhadap yang bersangkutan gitu kan. Yang gue sampaikan adalah scientifically dari sebuah riset gitu yang kita temukan juga dari data-data yang emang sumbernya valid gitu. Dan yang namanya riset tuh sebenarnya emang nggak bisa dipidana. Kalau misalkan tidak setuju dengan isi risetnya kan dengan sebetulnya ada mekanismenya, yaitu dengan membuat riset tandingan kan. Ataupun ya namanya riset kan dia nggak punya hasil yang final ya. Itu kan adalah hipotesa gitu. Jadi bisa diuji lagi, bisa diuji lagi, bisa diuji lagi, bukan dipidana. Kalau dipidana berarti kayak ya orang ngapain riset coy. Kalau misalkan hasilnya taunya bisa dipidana, mengerikan banget gitu kan. Nah jadi ya alhamdulillah 2 tahun lebih lah ya kita berkelindan dengan kasus tersebut sama Bang Haris, dan dengan dukungan dari banyak masyarakat sipil juga dan banyak lawyer. Pada akhirnya baru bulan September kemarin Mahkamah Agung menolak kasasi dari si Kejaksaan Agung gitu. Jadi blessing in disguise-nya adalah ternyata bilang Lord itu bukanlah sesuatu yang jahat loh. Dan emang dia memang Lord itu kan bukan kata yang jahat ya. Gitu kan. Justru itu adalah sebuah sebutan yang berarti dia Lord coy gitu. Berkuasa gitu kan. Dia adalah orang yang super powerful gitu. Jadi ya sudah ingkrah gitu ya kasusnya, dan ya capek sih capek gitu, tapi itu adalah sesuatu yang perlu dihadapi dan mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita semua juga ya. Kalau ngelawan tuh harus konsisten, dan riset itu adalah bukanlah sesuatu yang bisa dikriminalisasi, dan justru dari hasil riset itu harusnya kita teruskan advokasinya, dan harusnya negara yang menginvestigasi isi dari riset itu gitu. Oke. Berarti sebenarnya Luhut tuh sama sekali nggak membantah ya kayak temuan riset tentang ekonomi politik militer di Papua tadi itu ya. Jadi dia lebih menuntut lu tuh karena tersinggung karena sebutan Lordnya itu ya. Dari dia tersinggung itu kan terus gue bilang kan ada indikasi dia bermain di dalam pertambangan itu. Nah dia bilang bahwa dia nggak pernah ada permainan tambang-tambang itu gitu. Sedangkan yang gue bilang itu kan adalah indikasi yang bisa dibuktikan, dan dia coba membuktikan itu melalui sidang kemarin gitu loh. Tapi ya ternyata kalau hakim, kalau gue mengutip ya kurang lebih gitu, dia bilang bahwa dengan kata bisa dibilang bermain itu bisa jadi ada kemungkinan ada permainan. Dan kalau misalkan mau dilihat dari berkas perusahaan Toba Sejahtera Group, 99,9% sahamnya adalah dimiliki oleh Luhut Binsar Panjaitan yang membuat dia menjadi beneficial owner. Beneficial owner itu punya privilege, dia punya wewenang bahwa annual report, decision making process di dalam perusahaan yang segala macam itu udah pasti diketahui sama si pemegang saham mayoritas ini gitu. Di 99,9% berarti kan cuma 0,1% gitu yang bukan punya dia gitu. Jadi sudah pasti dia punya wewenang gitu terhadap perusahaan itu. Walaupun yang running perusahaannya ya bukan dia, tapi kalau dilihat dari susunannya ternyata masih terafiliasi dari keluarga dan lain sebagainya. Dan itu kalau kata almarhum Faisal Basri sebetulnya nggak boleh, karena itu adalah politically exposed person, yang dimana kalau di UU PPATK terus di UN Commission on Corruption segala macam itu tuh tidak diperbolehkan ketika pejabat publik punya perusahaan yang pada akhirnya bisa meraup keuntungan gitu di dalam operasinya gitu. Oke. Nih kalau buat teman-teman yang nonton, siapa tahu ada yang kepo gitu kayak kalau mau baca laporan lengkapnya itu masih bisa diakses nggak Kak sekarang? Masih banget. Bisa ya? Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, belum ada bahasa Mandarin sama Perancis aja. Bisa dibaca di mana tuh Kak? Kalau ada yang kepo jadi itu kan riset yang dibikin sama 9 organisasi. Dan itu ada di websitenya Jatam, ada di websitenya Walhi, ada di websitenya Trend Asia, Kontras dan segala macam. Jadi kalau misalkan googling riset ekonomi politik Intan Jaya bersihkan Indonesia,
itu pasti langsung keluar kok di pencarian pertama ya. Oke. Gitu. Gue tuh sempet ngakak ya waktu itu kalau nggak salah lu atau Bang Haris yang cerita ya di suatu podcast, kalau nggak salah di Bocor Alus deh. Waktu itu lu sama Bang Haris cerita bahwa semenjak kalian berdua berkasus sama Luhut nih, kan kalian jadi lebih banyak dapat sorotan media gitu ya, banyak orang yang ngomongin kalian juga di media sosial gitu, dan jadi banyak orang yang kenal kan. Terus orang-orang tuh banyak yang ngira Haris Fathia atau Fathia Haris tuh satu orang yang sama. Iya, dikiranya tuh ada satu orang nih nama panjangnya Haris Fathia lagi berkasus dengan Luhut. Bener. Itu bener gak sih? Iya bener. Jadi kadang orang tuh mengira nama gue adalah Fathia Haris. Kadang orang mengira nama Bang Haris adalah Haris Fathia. Jadi gue kadang-kadang suka bercanda gitu sama Bang Haris. Udahlah kita ganti akta aja yuk. Sekarang orang kalau manggil gue Fathia Haris gitu. Iya lagi gue juga dia gitu. Iya Kak. Jadi sebenarnya di episode perdana dari PGB ini kita mau ngobrolin topik soal secara umum soal aktivisme sebenarnya, dan secara khusus soal aktivisme digital gitu. Dan gue merasa bahwa lo nih adalah orang yang tepat nih buat kita ajak ngobrol soal topik ini, karena kalau berkaca dari pengalaman lo tadi gitu ya yang lo ceritain, lo adalah orang yang sebenarnya terkena dampak gitu atau bahkan menjadi korban kriminalisasi atas aktivisme yang lo lakukan di ruang digital gitu kan. Lo kan dituntut sama Luhut karena lo ngomongin hasil riset lo di podcastnya Bang Haris ya waktu itu ya kalau nggak salah ya gitu ya. Oke. Tapi sebelum lebih dalam bahas aktivisme dan aktivisme digital nih Kak, gue mau berangkat dari definisi dulu nih Kak, supaya kita semua yang nonton di sini jadi satu frekuensi lah mengenai apa yang disebut aktivisme dan aktivisme digital ini. Kalau lu sendiri memaknai dua hal ini seperti apa Kak? Ya kan sebenarnya aktivisme itu maknanya luas ya, dan yang salah di kita tuh bukan salah kali ya, tapi mungkin nggak ada yang mulai meluruskan ini lah gitu. Kayak ada stereotyping bahwa orang tuh kalau jadi aktivis adalah dia yang kerja di NGO atau dia yang suka demo gitu kan, terus suka ikut kamisan misalkan. Padahal ya aktivisme tuh bisa dilakukan di mana aja, kapan aja, dan gimana aja gitu. Dan misalkan kalian adalah pegawai atau buruh SCBD itu dan kalian menyuarakan soal hak pekerja gitu ya, itu juga adalah bagian dari aktivisme gitu. Jadi aktivis tuh nggak melulu lo harus kerja di sektor apa NGO misalkan atau non profit gitu ya. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, pasca COVID ataupun ketika era 2000-an 2010 ke atas lah ya, itu kan udah mulai berkembang sosial media gitu. Nah, sosial media ini jadi salah satu kanal untuk medium kita ya kan, dalam melakukan kampanye, menyebarluaskan edukasi kepada publik terkait aktivisme kita gitu. Apapun isunya, dan itu bisa dilakukan dengan mudah hanya lewat handphone, hanya lewat laptop dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi menurut gue juga penting gitu untuk melihat bahwa aktivisme digital itu harus dibarengi dengan yang namanya aksi-aksi konvensional ya gitu, kayak aksi langsung ataupun kita right to protest itu tidak hanya diimplementasikan di ruang sosmed. Karena kan ruang sosmed itu kalau nggak jadi apa-apa atau tidak ada yang ditindaklanjuti kan jadi ruang hampa dia kan gitu. Ya lu tinggal repost at yours gitu, at story gitu aja. Tapi kan itu tidak ada impact-nya gitu. Maksudnya impact yang real gitu. Apa perubahan kebijakan yang dapat ditempuh dari kita nge-repost story misalkan kayak gitu. Apa situasi yang dapat berubah dengan aktivisme digital kita. Nah, itu yang perlu kita mungkin refleksikan dan kita coba pertanyakan lagi gitu. Bukan nggak boleh juga, tapi memang antara dunia maya dan dunia realisasinya tuh itu harus seimbang gitu. Karena memang pasca COVID aktivisme digital itu naik drastis karena kan kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak ya lockdown segala macam gitu kan. Jadi ruang digital itu memang sangat berguna gitu. Apalagi sekarang ya ruang digital itu juga dimanfaatkan sama penguasa gitu ya, ataupun orang-orang yang berusaha untuk kampanye jadi kepala daerah ataupun jadi presiden dan lain sebagainya untuk jadi ruang populer kan sebetulnya untuk bisa memenangkan pemilu gitu. Jadi jangan-jangan emang si ruang media digital ini tuh belum dimanfaatkan dengan baik juga sama orang-orang yang berkecimpung di dunia aktivisme gitu.
Berarti kalau yang gue tangkap dari penjelasan lu tadi Kak, sebenarnya label aktivis itu sebenarnya nggak eksklusif ini ya, melekat kepada Enggak. orang-orang yang misalnya kerja di NGO gitu. Kayak tadi kalau lu nyebutin contohnya, kalau misalnya lu misalnya kerja di SCBD gitu, Iya. terus lo misalnya gajian telat atau tiba-tiba lu Iya. di PHK tanpa adanya prosedur yang sesuai Betul. gitu, dan Terus lu lu bikin menuntut serikat misalkan, ya itu lu udah beraktivisme gitu sebenarnya gitu. Ya lu menuntut hak lu di situ, ya lu udah jadi aktivis gitu kan Betul, sebenarnya kan betul, gitu ya. betul, betul. Oke. Tapi kalau menurut lu sendiri Kak, kenapa beraktivisme itu penting Kak? Maksud gue kan gini ya, banyak sekarang orang yang ngomong kayak lu dibanding protes sana sini mending lu fokus misalnya ngembangin skill lo supaya Terus lu kerja gitu. gampang dapat kerja, atau misalnya kalau yang mahasiswa daripada lu protes sana sini ngaktivis, mendingan lo magang kayak gitu biar CV lo nih berderet tuh pengalamannya gitu kan. Jadi apa kalau menurut lo relevansi beraktivisme hari ini? Nah, gue tuh selalu merasa bahwa memang pertama kali dimulainya orang untuk tidak menjadi aktif gitu ya, kan aktivisme aktif berarti ya, itu karena starting pointnya ada ketika di dunia perkuliahan yang budayanya udah mulai berbeda gitu. Semua kanalnya tuh dipersempit gitu loh. Lo akan berbakti atau punya, kan ada tridharma perguruan tinggi, salah satunya pengabdian sosial kepada masyarakat. Yaitu cukup dibangun lewat KKN, magang, terus udah gitu kayak bakti desa gitu-gitu kan. Maksudnya program-program yang emang udah dibentuk sama kampus gitu, tapi tidak serta-merta bahwa dia akan memberikan pembelajaran soal aktivismenya atau menguji si mahasiswa ini untuk menguji ilmu pengetahuan yang mereka pelajari di kampus gitu, ataupun membuka ruang-ruang diskusi di luar kelas gitu loh. Itu udah nggak jadi budaya yang kayaknya masih dilakukan sampai sekarang gitu, di luar anak-anak atau mahasiswa yang nggak ikut BEM ataupun nggak ikut organisasi ekstra kampus gitu. Toh organisasi ekstra kampusnya juga sekarang udah jadi abang-abangan komisaris juga kan gitu ya. Maksudnya udah banyak yang masuk angin juga gitu loh. Nah, jadi kampus itu sekarang itu cuman jadi bukan lagi jadi laboratorium sosial gitu. Gua nggak melihat kampus menjadi ruang yang terbuka untuk kita untuk mahasiswanya melakukan pengabdian sosial kepada masyarakat itu lewat jalur-jalur lain seperti protes tadi, ataupun melakukan kajian-kajian yang terkait soal imajinasi kenegaraan mereka lah. Karena jadi dibikin bahwa politik ekonomi itu jauh gitu dari kehidupan kita gitu. Kampusnya dibikin mahal, dosennya dibikin ribet sama akreditasi, akhirnya dosennya harus ngasih tugas banyak dan beban akademiknya mahasiswa jadi semakin banyak. Kalau ada mahasiswanya yang ikut demo, nanti di DO karena itu udah pesanan dari pusat, jadi muter gitu. Yang ujung-ujungnya mahasiswa lah yang udahlah gue kuliah aja yang benar sampai lulus, karena kuliah gue mahal, gue nggak mau ngebebanin orang tua. Kalau gue demo nanti gue di DO, gue ngeri karena bebannya ke orang tua. Yang pada akhirnya kalau mereka juga akhirnya berpikir gitu bahwa kalau misalkan mereka nggak kuliah yang benar dengan nilai akademik yang baik gitu ya, mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi itu kayak udah diciptakan secara sistematis gitu loh sama sistem pendidikan hari ini gitu loh. Nah, padahal sebetulnya kalau misalkan kita mau mikir ya, kita tuh hidup kayak gini tuh kayak sekarang itu tuh nggak jauh dari yang namanya politik. Mau nggak mau kita tuh berpolitik sehari-hari. Cuman memang pendidikan politik dan pengertian politiknya terhadap warga negara itu dijauhkan. Seakan-akan politik itu hanya sebatas pemilu, sebatas bahwa negara itu kita harus patuh terhadap negara ataupun pemerintah. Terus udah gitu ada kewajiban negara ABC gitu kan. Nah, tapi padahal sebenarnya ya pemimpin negara itu kan dipilih sama kita. Berarti kan dia adalah pelayan publik. Nah, harusnya pemerintahlah yang patuh terhadap masyarakat, karena ya masyarakat sebagai dalam tanda kutip konsumen harus punya satisfaction indikator dong gitu kan. Tapi ini justru ketika masyarakatnya yang sudah memilih terus protes malah dikriminalisasi misalkan gitu, atau tanahnya dirampas dan lain sebagainya gitu loh. Jadi janji-janjinya tidak ditepati misalkan kayak gitu. Nah, balik lagi ke soal tadi yang mahasiswa-mahasiswa itu, ketika mereka sudah lulus dan mereka berebut lapangan pekerjaan gitu ya,
Mau nggak mau mereka dibentuk menjadi kelas pekerja. Dan mereka bilang kayak tadi gitu, menjadi sangat pragmatis karena udah social dan political fatigue gitu, dengan bilang bahwa ya udahlah, mau politiknya kayak gimana, presidennya siapa aja juga gue harus tetap kerja kok, tanpa disadari gitu ya, tanpa disadari nih teman-teman. Ini refleksi buat kita semua juga yang adalah milenial, yang adalah generasi sandwich, Gen Z yang butuh banyak banget hidup yang berkualitas karena udah mulai banyak sadar soal isu sosial kayak mental health dan segala macam. Dan Gen Alpha yang sangat kritis gitu ya, tiga generasi yang masih produktif ini, tanpa disadari bahwa ketika kita bekerja, upah kita kecil gak sih gitu, atau di bawah ataupun ya kita ada di garis kemiskinan lah, belum di bawah garis kemiskinan misalkan kayak gitu. Kita tetap harus kerja sehari-hari, gaji kita gak naik-naik, kita bisa terancam PHK tanpa ada peringatan gitu ya, karena udah ada Omnibus Law. Dan udah gitu kita juga gak dapat hak, misalkan buat perempuan tuh cuti haid udah gak boleh gitu kan. Nah terus karena utang negara makin banyak nih, kemarin aja kan katanya utang negara udah 1.000 triliun. Berarti pajak kita bakal dinaikin lagi. Ditambah dengan pemerintah banyak banget ngebangun kebijakan yang bikin privilege pejabat publik tuh makin tinggi. Misalkan kayak tadi tuh pensiunan menteri bakal yang kemarin keluar bakal dapat tunjangan segala macam dan itu. Jadi kita tuh banyak banget loh ngebiayain pejabat publik dan mantan pejabat publik, sedangkan kita tiap hari harus desek-desekan naik KRL, jalan kaki, udara panas, polusi udara, apa nggak kena mental health issue kita gitu. Jadi sebenarnya isu mental health issue itu juga tanpa disadari nih, itu karena adanya kebijakan politis yang tidak juga sebenarnya. Bener, nggak ada karena ada kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat gitu. Kita hanya kita adalah ibarat kata kerja rodi gaya baru gitu maksudnya, karena mau nggak mau nih tanpa kita sadari gitu ya, itulah soal politiknya. Kebijakan tidak dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat, kita akan terus dibentuk menjadi orang yang terus bekerja. Kalau kita nggak punya privilege atau kita bukan anak presiden, kita nggak mungkin dapat duit banyak. Nggak mungkin kita bisa pakai jet pribadi terus terbang ke Amerika makan roti 400.000, itu nggak mungkin. Atau habis ngelahirin pakai omakase, ini aja berebut soal BPJS. Emang ada yang kayak gitu ya? Coba deh lihat deh. Ini aja kita berebut gitu kan soal BPJS gitu, soal melahirkan dan segala macam. Nah jadi kualitas hidup kita tuh makin buruk, mental health nggak timbul dengan sendirinya. Ya mungkin itu triggernya dari rumah karena trauma masa kecil. Tapi kan karena kualitas hidup kita yang buruk dan kita capek setiap harinya gitu ya, dan kebijakannya tidak melulu berdampak pada kelas pekerja, ya pada akhirnya ini mau nggak mau loh, ini soal politik gitu. Dan kehidupan kita itu sangat bergantung pada kebijakan-kebijakan yang dibangun nama negara, karena biaya yang kita akan keluarkan untuk negara kayak tapera dan lain segala macam akan semakin banyak juga. Sedangkan gaji kita segitu-segitu aja. Iya, gitu. valid. Gitu. Kalau gue ngeliatnya gini sih Kak, jadi kenapa banyak orang yang nggak mau beraktivisme atau bahkan di level alergi terhadap aktivisme gitu, karena ya sebenarnya tadi udah lo singgung juga ya, ada semacam ada istilahnya tuh not in my backyard mentality gitu. Jadi kayak selama itu nggak terjadi di hidup gue, di sekitar gue, ya buat apa misalnya gue memperjuangkan hak buruh, hak petani. Tapi kan kayak yang lu jelasin tadi ya, sebenarnya beraktivisme tuh bukan melulu soal altruisme gitu ya, kayak lo belain pihak A pihak B, tapi itu soal memperjuangkan nasib kita sendiri gitu kan. Sebenarnya kayak yang tadi lo jelasin Kak, misalnya UKT mahal gitu kan, dosen juga lu sering ditinggal dosen di kelas gitu karena dosen lu nyari proyek segala macam, itu kan juga karena dia dapat beban banyak beban gitu ya dari institusi pendidikan kita, bener. Segala macam gitu ya. Itu bahkan mental health issue juga kan ngaruh juga ya sebenarnya, itu politis juga kan, ngaruh dari kebijakan negara dan lain-lain juga gitu. Nah, di tengah situasi negara yang dari tadi lu ceritain nih Kak, yang ya UKT mahal, kelar kuliah juga susah nyari kerja gitu ya, karena misalnya ada diskriminasi umur gitu kan, ada belum lagi nanti di persaingan dengan tenaga kerja asing juga. Iya, adanya Omnibus Law, tapera segala macam. Di tengah situasi yang kayak gini, lu ngelihat keadaan aktivisme di Indonesia hari ini kayak gimana sih Kak? Baik secara intensitas, maksudnya kayak seberapa masif, seberapa rame, dan kemudian juga secara kualitas, maksudnya seberdampak apa aktivisme di Indonesia hari ini? Ya mungkin ada plus minusnya lah ya, ada kita harus otokritik juga gitu terhadap
dunia aktivisme ataupun gerakan sosial hari ini gitu. Tanpa disadari ataupun disadari sebetulnya aktivisme hari ini tuh kan sering banget kalah ya, gagal lagi gitu. Seseringnya gagal itu aja gitu, masih banyak orang yang mau ikut. Sorry Kak, kalau yang gagal tuh gimana misalnya? Misalkan nih, ya secara kebijakan gitu kan kita udah advokasi, kita udah protes, kita udah demo rame-rame, demo segala macem gitu, tapi udah kampanye apa-apa gitu kan. Tapi ternyata KUHP misalkan gitu yang kita udah berjuang dari 2019, tahunnya disahin juga tahun 2023 gitu kan. Terus Omnibus Law tiba-tiba tengah-tengah malam kita lagi pada tidur, tiba-tiba disahin gitu. Maksudnya ini udah negara yang ajaib gitu. Di luar negeri tuh lu kalau mau bangun kebijakan tuh pasti dia butuh bertahun-tahun dan butuh beberapa kali uji publik gitu kan. Di Indonesia sekarang udah gak perlu kayak gitu. Satu malam kata Jokowi jadi gitu loh. Dia udah kayak kun fayakun gitu. Jadi gak gitu. Itu RUU Pilkada juga jadi. Dan dia kan maksudnya bisa aja kayak RKUHP gitu kan. 2019 bilangnya gak ditunda, gak jadi gitu. Tahunnya 2023 disahkan kan. Kita gak ada yang tahu tiba-tiba nanti di menjelang pilkada berikutnya tiba-tiba disahin, kita juga gak ada yang tahu gitu. Atau akan timbul kebijakan-kebijakan aneh lainnya. Misalkan nih, kalau lu mau jadi bisnismen, lu gak perlu kuliah manajemen atau administrasi bisnis. Cukup masuk Akmil, karena lu boleh berbisnis. The best business school in Indonesia itu. Itulah, selain lu dapet jabatan, lu dapet bintang ya kan, lu dapet bisnis gitu loh. Dan itu bakal jalur langit gitu ya kan dia. Nah jadi secara pembentukan kebijakannya itu kalau bahasa NGO-nya itu adalah meaningful participation lah ya. Itu tuh nggak ada sekarang gitu karena itu bisa tiba-tiba dibentuk aja gitu. Nah jadi itulah yang kerap kali membuat kita gagal dan ternyata kayaknya memang kita tuh harusnya berefleksi gitu ya. Kita kayak butuh cara baru karena kan apa yang dilakukan sekarang itu template gitu ya. Wah ada aksi ada kebijakan ini rame ke jalan gitu. Jadi geraknya tuh reaktif gitu. Reaktif terus udah gitu kalau sekali dipukul yang mundur 1000 padahal yang dipukul misalkan 1 orang. Harusnya kan sebaliknya gitu. 1 dipukul 2000 orang muncul gitu kan. Jadi mungkin dari resiliensinya juga harus dievaluasi kayak gitu. Dan itu tadi sih cara-caranya ataupun bagaimana caranya merebut kembali si narasi HAM dan demokrasinya kembali punyanya publik. Karena sekarang ternyata negara sama aktor non-negara kayak pebisnis itu tuh mereka juga udah ngerti gitu sama bahasa-bahasa HAM dan demokrasi. Dan itu mereka pakai buat kampanye gitu kan untuk pemenangan pemilu. Jadi bahasa-bahasa itu tuh sudah dibajak lah gitu sama oligark gitu ya untuk memenangkan kepentingan mereka. Jadi gimana caranya supaya kita nggak gagal lagi? Mungkin adalah caranya kita sekarang memang harus konsisten dengan cara kita udah mulai harus masuk lagi ke masyarakat adat lah, orang-orang yang menengah ke bawah misalkan kayak gitu, atau emang masyarakat yang belum terjamah nih sama kita gitu ya. Misalkan ya kalau mau gampang sektornya Jakarta misalkan ke Jaksel atau misalkan ke masyarakat miskin kota di daerah suburban Jakarta yang itu bisa kita organisir gitu. Jadi mungkin pengorganisiran diperlukan lagi supaya kita tidak menjadi gagal gitu. Dan tapi emang perlu diacungi jempol ketika dengan banyaknya kegagalan itu masyarakat sipil, gerakan sosialnya masih tetap berjalan. Walaupun yang perlu lagi kita kembangkan adalah mengekspansi siapa aktornya gitu. Karena kan nyadar gak sih, lo kan kerja di NGO juga gitu. Ya orangnya itu-itu aja gitu kan. Itu-itu lagi. Iya itu-itu lagi. Tokohnya itu-itu lagi gitu. Karena kan namanya digerakan juga gak boleh patronase. Lo sadar gak sih kalau anak aktivis-aktivis 98 yang sekarang itu juga mereka sekarang beberapa udah menikmati kursi nyaman gitu di pemerintahan gitu loh. Dan bahkan mereka mengkhianati idealismenya sendiri misalkan. Jadi mungkin ada pembelajaran juga yang kita bisa ambil dari aktivis 98 itu, bahwa patronase itu tidak baik untuk gerakan yang pertama, dan yang kedua ketika 98 dan reformasi terjadi kan memang banyak aktivis yang lebih fokus terhadap isu elitnya gitu ya, soal legalistik, pembangunan kebijakan HAM dan lain-lain, tapi lupa untuk menjaga narasinya itu.
ke masyarakat. Itulah yang pada akhirnya memunculkan unconnected links tadi tuh antara masyarakat dengan si HAM-nya nih makin jauh. Makanya orang banyak yang nggak tahu soal sejarah bahwa Prabowo itu adalah terduga pelanggaran HAM berat gitu kan. Dan Yusril bisa bilang bahwa tragedi 98 itu bukan pelanggaran HAM berat gitu. Iya. Itu kan such a statement di day one, hari pertama banget menterinya kayak gitu loh. Sedangkan itu udah ada investigasinya gitu. Jadi harus menjaga si narasinya itu kembali ke masyarakat lagi sih sebenarnya gitu. Oke. Tadi di tengah-tengah penjelasan lo soal situasi aktivisme hari ini Kak, kalau lo ngelihat role dari aktivisme digital seperti apa nih Kak? Maksud gue kayak banyak kan ya narasi-narasi yang beredar gitu yang terkesan kayak mengerdilkan bentuk aktivisme yang satu ini nih, kayak seringkali disebut kayak lu selektivism lu atau kolektivism gitu. Kayak lu mah keyboard warrior doang lu, keluar di sosmed doang lu gitu. Nge-add story aja lu. Udah bangga lu gitu. Kayak gitu sering juga disebut apa kayak kepuasan semu gitu kan, atau kayak aktivis Twitter ya bikin utas gitu. Iya kayak gitu, kayak seakan-akan lu udah nge-like, nge-retweet, lu udah dapet kepuasan tuh. Lu udah berasa kayak lu berkontribusi ke society gitu. Kalau lu melihat fenomena ini seperti apa Kak? Sebenarnya narasi-narasi seperti itu. Kalau gue tidak punya banyak problem sih sebenarnya soal si aktivisme digital yang seperti itu ya. Misalkan kayak orang ngeklik gitu. Itu kan memulai sesuatu yang baru gitu. Nah, emang ada istilah yang namanya pseudo activism. Itu tuh kalau misalkan lo ya hanya berfokus pada ngeklik gitu doang, tapi lu tidak memulai untuk mencari tahu, lu tidak memulai untuk meriset. Riset itu kan bukan berarti lo harus bekerja menjadi riset kan. Sekarang kan ada Google, lu tinggal cari, oh ternyata ini begini gitu misalkan. Atau lu tidak ibaratnya mendukung teman-teman lo yang sedang di jalan misalkan gitu, yang sedang memperjuangkan hak protesnya. Karena yang tadi lu bilang kan bahwa bukan berarti orang yang sering demo ke jalan itu adalah altruism, enggak. Tapi kita juga kita nih yang merasa bahwa gue nggak mampu lagi kayak gitu. Setidaknya lu mendukung mereka lewat dunia digital, bener nggak sih gitu kan? Kayak lu bisa bilang bahwa ayo kita semangatin teman-teman kita yang lagi demo karena mereka itu lagi memperjuangkan hak kita juga loh gitu. Buruh ngomong omnibus law tuh bukan hanya buat serikat buruh doang, tapi juga itu akan berlaku untuk buruh-buruh SCBD, akan berpengaruh buat orang-orang yang kerja di startup gitu kan. Akan berpengaruh buat bapak ibu lo yang kerja di dunia tambang misalkan gitu. Jadi itu akan berpengaruh buat semua orang. Kenapa Bu Sumarsi yang merupakan orang tua pelanggaran HAM berat, terus lo ngerasa ya kan gue bukan korban gitu kan. Bukan kayak gitu, tapi ketika misalkan Bu Sumarsi berhasil untuk bisa membawa kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ke pengadilan HAM, itu berarti bahwa kita yang ada hidup di generasi sekarang itu bisa terbebas dari ancaman pelanggaran HAM berat karena negara akhirnya udah punya presidennya gitu soal pelanggaran HAM berat. Jadi secara tidak sadar itu tuh semua berpengaruh loh sama hidup kita sehari-hari gitu. Dan aktivisme digital itu bisa dimulai dengan itu, dukungan. Tidak mungkin ya dimulai dengan reposting dan atau bikin tweet dan segala macam, but at least juga misalkan adalah rasa ingin kayak gue nggak mungkin nih cuma repost doang, karena itu jadi pseudo aktivism gitu ketika lo hanya melakukan itu. Tapi lo mulai meningkatkan diri misalkan dengan ikut-ikut diskusi lah, atau lo mengorganisir diri, atau misalkan lo yang biasanya nongkrong di Kerapela ya jadikanlah Kerapela misalkan dengan teman-teman lo untuk menjadi ruang nongkrong yang membahas juga soal masa depan ekonomi lo gitu. Itu udah bagian dari aktivisme dan bagaimana lo caranya mengorganisir diri gitu sebenarnya. Tadi yang gue highlight dari penjelasan lo sebenarnya ini ya Kak, yang so called selektivism atau kolektivism gitu, atau aktivisme digital ya sebenarnya nggak salah, itu hal yang baik gitu ya. Iya, itu adalah starting point. Itu kan kayak start small lebih baik daripada lo nggak memulai sama sekali gitu ya. Tapi kemudian PR selanjutnya adalah kan bagaimana orang-orang yang udah punya keinginan lah buat berkecimpung di aktivisme digital, mereka ke step selanjutnya nih gitu. Misalnya datang diskusi, ikut demo juga dan lain-lain. Tapi kalau lu ngelihatnya apakah untuk mentransformasi ini Kak, orang-orang ini tuh sebenarnya menghadapi beberapa hambatan juga gitu, kayak misalnya
apakah memang dari sisi orang-orang yang udah aware-nya nih yang misalnya belum cukup ngerangkul atau gimana Kak? Nah itu yang gue tadi gue lupa jelasin. Dari kitanya yang sudah berkecimpung di dunia aktivis juga jangan eksklusif gitu loh maksud gue. Karena gue juga ngerasa ada dalam tanda kutip ketakutan ataupun skeptisism ya lah ya dari orang-orang yang di aktivisme gitu. Kayak misalkan ngelihat ada orang baru gitu masuk ke dunia aktivis, mau apa nih, ada kepentingan apa nih, kayak gitu kan. Terus kalau enggak kayak emang bisa konsisten apa enggak kayak gitu. Padahal dengan adanya orang-orang baru ini kita tuh keluar dari bubble kita sendiri loh. Dan kita keluar dari echo chamber kita. Justru ketika ada orang yang pengen tahu, misalkan kayak kemarin yang peringatan darurat itu kan ada tuh beberapa anak-anak SCBD yang ikutan juga kan. Iya, viral tuh sempet tuh bener, orasinya. Iya. Nah, kenapa itu nggak diorganisir juga gitu loh, ya kan? Karena once aktivism itu udah bisa masuk ke kelas-kelas mediocre, menurut gue di Jakarta ya, menurut gue itu bisa berhasil gitu loh. Maksudnya dalam artian kita mengeluarkan diri dari eksklusivisme kita nggak jadi echo chamber. Karena ya selama ini misalkan acara-acara NGO juga kan ya dipenuhinya sama orang-orang NGO juga kan. Iya, gitu. Acaranya ya TTA jadinya tuh. Betul, yang kita omongin juga yang kita tahu aja gitu kan. Iya. Sama ya, satu lagi adalah membuat bahasa aktivisme menjadi bahasa populer gitu. Nggak yang bahasanya berat kayak gitu loh. Terus ngomongin bahwa pasal ini ICCPR kagak laku coy. Maksudnya lu kagak ngerti juga gitu loh. Jadi emang harus sesantai mungkin dan justru itu membuat alternatif politics dan politik kewargaannya berjalan menurut gue gitu. Karena itu yang hilang sekarang kan. Oke. Iya. Kayak tadi misalnya lu nyinggung ada kerapela gitu. Apa jangan-jangan kalau kita mau ngomongin soal transformasi tadi gitu, jangan-jangan bisa aja tuh kayak aktivis-aktivis ini misalnya bikin event di sana gitu ya. Atau sekarang misalnya, udah dimulai loh. Udah dimulai ya. Sama teman-teman musisi memang buat Palestina kan. Iya. Mungkin sebetulnya kan juga banyak ya musisi-musisi terus seniman yang juga berkoalisi di koalisi seni. Mereka punya tempat-tempat yang ngepop gitu ya, yang skena lah misalkan, yang bisa juga diajak buat beraktivisme gitu sebenarnya kayak Bang Aryan segala macem. Mereka sangat terbuka buat itu, jadi why not sebenarnya. Oke. Kayak bisa juga ini kan misalnya kayak lu ke event-event kayak bazar gitu, kayak Gen Z kan biasanya kemana? Bright Sport Market gitu atau ke bazar USS kayak gitu kayak gitu kan. Karena mereka juga open kan, kok soal itu. Kayaknya ruang-ruang yang belum banyak dieksplorasi terjamah, gitu ya. Iya. Kalau buat isunya Jakarta sih iya sih benar. Iya khusus Jakarta ya. Soalnya kalau di daerah tuh iya. justru berkembang banget sebenarnya dan sayangnya seringkali menunggu Jakarta geraknya gimana tapi Jakartanya nggak jelas mau ngapain gitu. Oke. Kalau lu ngelihat ada ini nggak sih Kak, pembicaraan atau hal-hal yang sebenarnya penting tapi luput dibicarakan ya atau jarang dibicarakan sama baik oleh aktivisnya sendiri ataupun sama media gitu, terutama dalam konteks kalau kita ngomongin aktivisme gitu. Ada nggak sih kalau lu ngelihatnya? Regenerasi gerakan sih yang menurut gue penting itu untuk keberlanjutan ya sama konsistensi gitu. Menurut gue salah satu yang kenapa membuat gerakannya begitu-begitu saja atau tidak ada cara baru gitu ya, itu karena gue tidak mengkritik secara khusus ke lembaga apa atau ke siapa. Jadi mohon jangan tersinggung abang-abanganku gitu. Ini kan otokritik. Iya, ini kan otokritik gitu. Iya. Tapi memang regenerasi gerakan kita tuh buruk gitu karena budaya abang-abangan tadi salah satunya gitu loh. Dan yang kedua patronase gitu ya tokoh. Bahkan gue makanya kadang-kadang gue suka mikir kalau gue diundang pembicara kan itu sebanyak banget ya anak-anak yang ngundang gitu. Terus gue kayak jangan gue mulu cari dari yang anak-anak muda di daerah, dia yang suruh bicara hidden gitu. Hidden gem gitu padahal banyak juga ya sebenarnya. Bener gitu. Jadi enggak kayak tokohnya tuh itu aja gitu. Jadi kan kalau misalkan di target negara gampang banget ya. Iya. Perlu memperbanyak orang-orang yang bisa menjadi juru bicara gitu. Dan yang kedua membuat bahasanya tuh tidak lagi terlalu keras gitu ya. Maksudnya dalam artian ya tadi yang gue bilang bahasa itu harus populer, medianya media-media populer gitu. Pakai ya kalau misalkan emang kita harus terjun ke dunia TikTok untuk mengalahkan kampanye gemoy ya why not gitu menurut gue. Karena itu yang populer sekarang di masyarakat gitu kan. Kalau emang mau keluar dari echo chamber itu.
Lalu ya apa namanya mulai memunculkan atau men-trigger keberanian dari tokoh-tokoh muda ini, atau bukan tokoh lah ya, apa sih figur-figur muda ini supaya mereka yang sudah bisa nge-lead gitu. Karena sedih banget gak sih lu dari 98 yang ngomong masih itu-itu aja gitu kan. Menurut gue justru perlu dibangun adanya regenerasi tersebut dan budaya untuk meregenerasi. Jadi mereka juga gak jadi abang-abangan juga gitu, tapi terus gitu berlanjut gitu loh. Jadi apa namanya, ada pergantian pemain gitu. Main bola aja kan 45 menit capek ya kan. Apalagi ini berapa tahun gitu, 26 tahun gitu. Gak pergantian pemain. Jadi menurut gue regenerasi itu penting dan itu yang perlu sepertinya dibahas. Dan yang kedua adalah tadi ya, bahasa aktivisme yang harus dibuat lebih populer dan lebih apa, muda gitu ya. Dan jangan takut sama perubahan yang dibikin sama anak muda sih, karena kan mereka yang tahu gimana caranya mempopulerisasikan gerakan hari ini gitu. Jadi kita juga banyak harus belajar dari mereka. Tapi juga ada hal-hal yang harus diambil dari gerakan-gerakan sebelumnya menurut gue. Iya. Tadi menarik tuh Kak soal regenerasi gitu. Gue jadi mikir jangan-jangan emang sebenarnya ya yang tadi udah kita bahas ya, step awalnya tuh dari si aktivisme digitalnya itu kan. Karena apa namanya kita udah ngomong sih sebelumnya, talent pool di dunia aktivisme ini aja udah sempit gitu. Tapi kan kalau aktivisme digitalnya kenceng nih, itu kan memperluas gak sih Kak? Jadinya bikin orang lebih banyak tertarik sama apa, ngomongin isu HAM, ngomongin isu lingkungan dan lain-lain gitu. Lu tadi juga nyinggung soal TikTok yang masih bisa kita optimalisasi lagi tuh apa campaign-campaign di sana dan lain sebagainya gitu ya. Ada sih silver liningnya, memang kayak dunia digital ini justru membuat segala sesuatunya lebih mudah kan sebenarnya gitu. Tapi ya di satu sisi yang tadi gue bilang bahwa ya nggak bisa semuanya di dunia ruang hampa itu gitu. Tetap harus ada yang direalisasikan gitu. Karena kan ya kebijakan dibentuknya nggak secara digital toh gitu kan. Kebijakan digital aja dibentuknya secara real kan gitu. Dan memang apa, mungkin aktivisme digital itu bisa jadi salah satu upaya untuk memulai dan melebarkan. Tapi di sisi lain tetap harus ada yang langsung dilakukan. Misalkan kayak kita mendekatkan diri dengan masyarakat yang nggak punya sosmed misalkan gitu. Kita membangun sekolah rakyat buat mereka-mereka yang nggak paham gitu kan. Itu sangat berguna sih menurut gue buat mendekatkan narasi HAM-nya itu tadi lagi. Iya. Jadi kalau bisa disimpulin sebenarnya ini ya kayak aktivisme digital tuh bukan hal yang buruk, itu hal yang baik dan hal yang perlu. Tapi mungkin gak cukup itu aja gitu ya. Betul. Iya. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan terakhir nih Kak. Tapi bakal panjang kayaknya lu jawabnya nih. Dari tadi kita udah banyak bincang-bincang soal aktivisme gitu ya. Kalau lu ngelihatnya proyeksi sikonnya aktivisme nih Kak 5 tahun ke depan di hadapan rezim yang baru, tapi sebenarnya nggak baru-baru amat ini. Iya, itu pergantian pemain aja. Iya betul, akan seperti apa Kak? Dan apa yang harus kita lakukan sebagai warga Kak? Dalam arti ya misalnya kalau protes iya, tapi bagaimana caranya misalnya ngakalin, misalnya ada resiko-resiko kan aktivisme juga nggak lepas dari resiko gitu, atau bagaimana caranya supaya aktivismenya itu jadi lebih berdampak gitu. Silakan Kak. Pastinya 5 tahun ke depan buat aktivis akan sangat sibuk ya sebetulnya, sibuk banget gitu. Dan apa namanya kita kan berhadapan langsung ya sama nemesisnya lah gitu kalau di Resident Evil, raja terakhirnya gitu kan, sama satu Fufu Fafa ini kan. Nah jadi dan backingan dia mantan presiden coy. Ya kita apa gitu, kita cuma ya Allah gitu kan, cuma bisa dengerin lagu Bernadia gitu. Untungnya bumi masih berputar aja lah gitu kan. Jadi kayak apa ya, kalau gue sih selalu bilang bahwa yang tadi gue bilang gitu, pengorganisiran tuh penting, mengekspansi gerakannya supaya bahasa ataupun perlawanan ini gak hanya milik aktivis-aktivis yang udah ada sekarang dan milik orang-orang yang bekerja di NGO, tapi orang-orang yang di NGO dan aktivis yang ada sekarang tuh butuh banget bantuan ataupun mengekspansi gerakan itu. Dan kita juga harus mulai membuka diri dengan itu gitu, dengan mengorganisir orang-orang baru, regenerasi dan lain sebagainya. Dan
isu yang akan kita garap juga akan semakin banyak, terutama di bidang pertahanan dan ekonomi gitu ya, yang tentunya itu akan memperbanyak utang negara, tentunya akan mempengaruhi pekerjaan kita, isu kesehatan mental kita juga gitu. Jadi sebenarnya kalau mau nyari alasan kenapa gua nggak harus ikut terlibat atau mendukung aktivisme, itu dikit banget karena semuanya akan berpengaruh sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi, dengan cara memulai di aktivisme digital mungkin itu jadi one of the starting point yang lo bisa mulai gitu ya. Tapi di satu sisi juga, jangan takut untuk nyamperin orang-orang yang aktivis ini, yang tampilannya adalah pakai baju hitam dan Iya, gondrong. gondrong, jarang mandi gitu kan. Gak apa-apa, samperin aja, suruh mereka mandi, enggak deh, bukan gitu. Suruh mandi. Samperin dan tanya, kira-kira bisa ngapain, atau jangan-jangan lu bisa memberikan ide dan cara-cara baru untuk bisa menggayat atau mengekspansi gerakannya, dan penting untuk mengorganisir itu. Dan yang kedua adalah bahwa kita nggak bisa lagi menihilkan aktivisme digital nggak penting, bagusan demonstrasi, padahal ya aktivis kan gak cuma demo doang kerjaannya gitu kan, tapi ya dua-duanya bisa dilakuin juga gitu. Tahu jangan-jangan lu harus mengorganisir hacker gitu misalkan ya kan, untuk bikin serangan-serangan atau kayak di film-film gitu. Gue nggak tahu sih, gue halu aja, tapi ya who knows gitu. Banyak banget caranya sebenarnya yang populer, atau bahkan jangan-jangan kita bisa mengorganisir lalu bikin usaha-usaha kecil misalkan untuk masyarakat-masyarakat di pedalaman supaya tanahnya nggak diambil sama perusahaan misalkan gitu. Bangun sekolah-sekolah rakyat, bikin edukasi publik, bikin acara-acara yang berbau-bau skena tapi sebetulnya ada menyangkut soal politik misalkan kayak gitu. Semua tuh bisa dilakukan gitu loh. Dan sama satu hal lagi adalah yang perlu diekspansi adalah anak-anak SMA sebetulnya. Itu yang sebagai early voters dan juga sebagai orang yang baru mau terjun ke perkuliahan gitu kan. Jadi mereka harus udah kita mulai brainwash gitu ya, supaya mereka juga punya pemahaman dan tidak dibentuk menjadi kelas pekerja lagi gitu. Maksudnya mereka punya critical thinking juga, karena kan itu yang paling paling langka ya di dunia pendidikan kita adalah critical thinking. Kita nggak pernah diajarin buat punya critical thinking gitu. Dan kalau bicara soal risiko, kalau gue selalu menyebutkannya sesimpel ini, walaupun tidak simpel. Percayalah itu tidak simpel, tapi maksud gue gini, setiap pekerjaan itu pasti punya risiko pekerjaan. Iya. Kuli bangunan bisa ketimpa beton. Betul. Iya kan? Pegawai SCBD bisa jadi dia kena kecelakaan kerja, misalkan kehabisan napas di KRL, gue nggak tahu, ini aja yang kepikiran di otak. Buruh di smelter nikel bisa. Kayak gitu. Pokoknya banyak nih ya kan. Iya. Nah, aktivis itu kebetulan ataupun pekerja NGO kebetulan risiko pekerjaannya adalah either dibunuh atau dikriminalisasi. Paling ekstrim dibunuh, kehilangan nyawa lah. Nah, jadi itu adalah kontrak yang tidak tertulis di dalam surat kontrak, tapi mau tidak mau lo tanda tangani gitu kan. Jadi setiap pekerjaan, setiap upaya, setiap langkah yang lo lakukan di kehidupan itu kan anjir, jadi kayak Mar Teguh gue. Maksudnya setiap jejak yang lo lakukan di dunia ini itu kan pasti ada risikonya gitu. Bagaimana cara menanggulangi risiko itu adalah dengan memulai merumuskan mitigasi risikonya. Ketika gue bikin podcast lalu dikriminalisasi, gue bukan bergerak dengan nekat begitu saja tanpa ada punya mitigasi risiko gitu loh. Sebelum gue mulai syuting podcast itu, gue sudah mulai menyiapkan lawyer, gue menyiapkan strategi kampanye, kemungkinan ABC, kalau misalkan terjadi ini, itu, dan segala macam. Kalau misalkan keluarga yang akhirnya diancam dan lain-lain. Dari yang paling rendah sampai yang paling buruk risikonya. Jadi ketika kriminalisasi itu terjadi, gue udah siap dengan penanggulangannya gitu, dan itu tinggal dijalani aja. Tapi kan yang jadi goalnya adalah untuk mengeluarkan riset itu dan juga mempublikasikannya kepada publik gitu. Itu tetap berjalan gitu loh. Tapi ya apesnya risiko pekerjaan gue kena, cuman kan udah ada mitigasinya. Jadi
ketika mau menjalani aktivisme, jangan takut selama kita bisa membangun mitigasi risiko tersebut. Karena pasti yang namanya risiko tuh ada. Kalau misalkan gak dimulai ya wallahu alam udah gak akan ada. Maksudnya ya kita gak punya perubahan juga gitu loh. Dan ini gue ngomong perubahan dari tadi bukan gara-gara gue dukung Anies ya, mohon di highlight. Tapi nanti dibelok-belokin nih sama orang nih. Iya bener, suka kayak gitu soalnya. Jadi maksud gue adalah perubahan itu kan perlu gitu. Dan mengambil langkah juga itu adalah perlu gitu. Jadi kalau misalkan memang lo mau dan punya keinginan, kalau takut duluan ya gak akan jadi gitu. Munir tuh bilang bahwa ketakutan itu yang justru akan ngerusak diri lo sendiri gitu. Jadi itu yang sebetulnya gue pegang gitu, bahwa ya kalau misalkan dibilang aduh gue takut lagi nih ntar abis podcast ada apa, ya gue takut waktu itu gitu. Tapi karena kita punya mitigasi risikonya dan kita tahu bahwa kita harus bergerak, berjalan gitu ya, dan mempublikasikan ini, ya sayang banget dong riset bagus kagak dikeluarin kan. Ya udah akhirnya berjalan gitu. Jadi ketika satu orang jatuh ibaratnya, ya harus ada 1000 orang lain yang bisa menggantikan gitu loh. Dan juga mulai menanggulangi atau merevitalisasi hak orang yang jatuh ini gitu. Dan juga ketika misalkan kita mau bergerak, jangan-jangan juga kenapa jelek adanya Patronase, yaitu supaya nggak cuma 1-2 orang yang kena kasus ataupun dijerat risiko-risiko tadi gitu. Karena yang sekarang dilakukan adalah caranya kan kill the messenger ya, bunuh pala-palanya yang bawahnya runtuh semua gitu kan. Jadi jangan-jangan ya emang yang maju nggak boleh cuma 1-2 orang, tapi harus serame mungkin. Gitu. Tapi kalau untuk ini Kak, teman-teman yang itu tadi ya, yang emang nggak kerja di NGO dan lain sebagainya, tapi mereka mau sering-sering menyuarakan isu sosial, HAM dan lain-lain, itu mitigasi resiko apa nih Kak konkretnya yang bisa dilakukan gitu? Misalnya untuk kalau misalnya nih tiba-tiba abis bikin konten TikTok ngekritik pemerintah, dilaporin sama orang pakai UITE, dia bisa ngapain tuh? Atau misalnya bentuk-bentuk ancaman yang lain kayak misalnya serangan-serangan digital, kayak misalnya di hack tiba-tiba akunnya atau kena cyberbully oleh buzzer gitu atau apapun itu, gimana Kak? Kalau boleh kasih tips and triknya nih, kalau di media online kan tips and trick gitu. Kalau cyberbully cuman satu caranya, diemin. Karena buzzer-buzzer ini kita harus tahu cara kerja mereka ya. Mereka itu bergerak based on contract. Jadi ada yang kontraknya 3 hari, ada yang kontraknya seminggu, ada ya tergantung berapa banyak duitnya. Jadi jangan pernah direspon, karena itu tadi, biarkan mereka menjadi ruang hampa gitu loh. Maksudnya ya udah nguap gitu kan. Dan itu akan berlalu dengan sendirinya. Itu yang gue alami ketika di kasus gue banyak banget didoxing karena identitas gue sebagai perempuan dan masih muda ngelawan seorang lord gitu ya. Itu bener-bener distigmatisasi bahwa ngapain lo perempuan muda, nggak tahu sejarah lo, bla bla bla, ya gitu lah, direndahkan segala macam. Tapi ya buat apa lo ladenin gitu? Karena yang gue gerakin nggak cuma di aktivisme digital itu tadi kan gitu. Tapi ada ruang realisasi yang gue hadapi dan kerjaan yang gue lakukan gitu. Jadi kalau soal cyberbully, just go with it aja gitu ya. Maksudnya dalam artian bahwa kita tahu bahwa itu ada gerak operasi yang berjalan gitu. As long as itu tidak dilakukan oleh teman terdekat lo atau orang yang lo kenal gitu. Karena itu tidak akan menjadi relevan ketika orang yang tidak lo kenal yang melakukan itu. Lalu yang kedua, kalau soal jangan-jangan ntar gue dikriminalisasi gitu. Itu tadi, sebelum lo membuat sebuah konten gitu ya, penting untuk lo punya mitigasi risiko ataupun mulai berjejaring dengan beberapa lembaga, misalkan kayak gue mau buat konten ini kayaknya risky nih, atau kayaknya akan ada yang menggugat lewat ITE atau gue dikasih somasi dan lain sebagainya. Itu bisa banget untuk lo minta tolong ke SafeNet karena mereka punya jaringan yang namanya Paku ITE. Lalu ada juga LBH Jakarta ataupun LBH di daerah-daerah lain, LBH kantor, lembaga bantuan hukum. Ada Kontras dan beberapa NGO lain yang biasa menindaklanjuti isu-isu atau kasus-kasus soal ITE. Dan yang perlu dipastikan adalah bahwa ada SKB 3 menteri
dari Kominfo, Kapolri dan juga satu lagi gue lupa apa sih? Polri, Kominfo, Kejaksaan ya? Bukan. Bukan. Kejaksaan ya? Gue lupa. Kalau nggak salah sih Gue sampai lupa. Pokoknya nanti SKB dicek aja, ya. guys. Pokoknya dicek SKB 3 Menteri soal sama Menko Polhukam. Oh, Menko Polhukam. Soal implementasi ITE, bahwa ketika kita membicarakan isu publik di dalam sebuah konten digital itu tidak boleh dipidana. Jadi bisa melalui mediasi. Jadi makanya kalau misalkan ada yang ngancem gitu ya, atau misalkan dari perusahaan, ya itu kan ngebicarain soal hak publik dan lain sebagainya, itu tidak bisa dipidana dan itu bisa jadi salah satu defense opinion kita ke kepolisian ataupun ke berbagai law enforcement lah. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi nggak perlu. Yang penting kita tahu nih mekanismenya seperti apa. Dan untungnya hasil dari judicial review kemarin bulan Maret ada putusan bahwa berita bohong udah tidak diberlakukan lagi. Itu kerjaan lo juga kan? Iya. Sama Bang Haris kan? Jadi kita berusaha untuk jangan lagi ada gitu. Walaupun sayangnya yang ITE tidak berhasil karena tiba-tiba ITE-nya diganti ya kan. Jadi ketika kita masih judicial review, terus ternyata ITE-nya diubah gitu. Jadi makanya nggak ada objek hukum lagi gitu. Cuman ya itu tadi, jadi ITE bisa ditanggulangi dengan cara seperti itu. Dan kalaupun misalkan mau tahu atau lebih relief gitu dengan situasinya adalah kalau selama kita membicarakan isu publik itu nggak bisa dipidana gitu. Dan apalagi kalau ngebahas soal riset itu juga nggak bisa dipidana gitu. Jadi ya tenang aja selama punya mitigasi risikonya. Karena kalau misalkan cuma gara-gara takut doang terus jadi nggak ngapa-ngapain ya udah gitu. Ya kita kembali menjadi masyarakat yang apologetik aja terhadap segala situasi ini gitu. Jadi kalau kayak mau minta bantuan ke lembaga-lembaga tadi tuh kayak apa? SafeNet, LBH LBH. Jakarta, YLBHI dan banyak sebenarnya kayak lembaga-lembaga semacam itu gitu. Itu sebenarnya kan kayak bisa dan gratis. Iya, bisa dan gratis ya. Tinggal cari aja tuh websitenya atau sosmednya gitu. Terus mungkin bisa di DM atau ada hotline-nya biasanya gitu kan. Atau datang ke kantornya juga bisa. Iya, jadi emang udah accessible banget sih teman-teman bisa nyari sendiri juga gitu ya. Oke. Oke Kak, tapi emang kita kayaknya bisa keluar dari kekangan negara gitu ya kayak. Tapi kayaknya kita nggak bisa keluar dari kekangan waktu nih Kak. Iya kalau dilanjutin mah ini bisa jadi semalaman ya. Jadi thank you banget Kak Fathia udah mau main-main ke PGB. Jangan bosan-bosan ya kayak ngomongin negara di sini. Ngomongin negara. Gak harus sih sebenarnya. Iya. Oke. Thank you banget sekali lagi Kak Fathia, seneng banget loh bisa ngobrol sama lo. Saksikan terus guys podcast Garis Bawah di YouTube-nya Remo TV supaya kalian gak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Subscribe dulu dong YouTube-nya Remo TV nih, klik di bawah ya, oke? Gue tungguin nih, 5, 4, 3, 2, 1, oke. Thank you teman-teman yang udah menonton, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. I'll see you guys later, bye.